Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Quiz Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang operasi bilangan bulat ya. Kemarin sudah kita bahas tentang perkalian ya. Kita akan membahas buku BSE Kurikulum Merdeka kelas 7 ya, Matematika SMP. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang pembagian ya. Kemarin sudah perkalian dan sekarang ke pembagian. Kepada teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Silakan diklik saja deskripsinya, dan di situ ada beberapa video kita yang sebelumnya ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Baiklah, selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kita semua ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Ini dia materinya. Oke. A few moments later. Baik, kita bisa lihat slide-nya, yaitu kita akan belajar tentang pembagian. Tujuannya adalah mempelajari pembagian bilangan positif dan negatif menggunakan perkalian. Oke, di sini ada simbol key. Isilah kotak ini dengan bilangan yang sesuai. Oke, kotak ini dikali plus 2 sama dengan 6, dikali negatif 2 sama dengan plus 6, dan kotak dikali plus 2 sama dengan negatif 6, kotak dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Menentukan bilangan untuk diisikan di kotak tersebut, kita menggunakan pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Berarti pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian ya teman-teman ya. Operasi pembagian bilangan positif dan negatif juga disebut pembagian. Ya kan, hasil dari pembagian disebut hasil bagi. Oke, kita lanjut. Di sini, karena di sini yang penting ya, perhatikan 1 dan 2 pada simbol key, kita memperoleh persamaan pembagian berikut. Karena plus 3 kali plus 2 itu adalah 6, ya kan? Maka 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 gitu ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nih ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3 gitu. Ini pun sama. Negatif 3 dikali plus 2, negatif 3 dikali plus 2 itu adalah negatif 6. Karena negatif 6 dibagi plus 2 itu sama dengan negatif 3. Secara teori untuk tandanya sama seperti perkalian ya. Maksudnya tuh kalau dia itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu hasilnya akan positif. Tapi kalau dia berbeda, dia negatif dengan dikali positif atau negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif, itu hasilnya akan negatif ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Perhatikan simbol ke-3 dan 4 pada simbol key. Isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. Karena negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6, berarti 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 3 ya. Saya tulis dulu negatif 3. Kemudian berarti sini, karena positif 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6, maka negatif 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan adalah 3 ya. Oke, plus 3 ya, atau positif 3. Apa hubungan antara tanda dan nilai mutlak dan hasil bagi serta tanda dan nilai mutlak dari bilangan dalam pembagian bilangan positif dan negatif? Gunakan 4 menit matematika pada contoh soal 1. Oke, kita lanjut dulu. Ini dia contoh. Hasil bagi dua bilangan dengan tanda berbeda. Oke, ini kalau tandanya sama bisa dilihat ini. Kalau tandanya sama, dia hasilnya positif nih ya. Nih, positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Di sini ada contoh, ini dia. Contohnya 14 dibagi 7 itu adalah positif 2. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 3 itu hasilnya adalah positif 6. Itu ya teman-teman ya.
Saya rasa nggak ada masalah. Kita lanjut dulu. Hasil bagi dua bilangan yang berbeda tanda. Kalau berbeda, hasilnya adalah negatif. Bedanya di mana? Lihat di sini tandanya positif nih ya, yang saya lingkari. Kemudian yang ini negatif 2, berarti tandanya negatif. Positif dengan negatif, maka hasilnya negatif nih. Muncul ya, negatif. Kemudian angkanya terus saja 8 dibagi 2, berarti hasilnya negatif 4. Kemudian yang ini negatif 21 dibagi positif 3, maka hasilnya negatif taruh luar. Kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7, maka hasilnya negatif 7 ya teman-teman ya. Seperti itu caranya. Oke, di sini ada latihan yang akan kita jawab. Sebentar, ini plus 18 dibagi plus 9 ya, positif kali positif kan hasilnya positif, maka hasilnya positif 2. Sekali lagi, positif itu sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Kalau saya tulis 2 gini juga, ini maksudnya positif ya teman-teman ya, biar nggak salah paham. Di buku ini dia selalu menulis ya. Oke, lanjut. Positif 25 dibagi negatif 5. Saya bawa dulu yang ini. Itu hasilnya adalah positif dibagi negatif kan negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang ini hasilnya karena dia sama, hasilnya positif, 12 dibagi 2, 6. Kemudian yang ini hasilnya negatif 10. Negatif 100 dibagi positif 10. Gitu ya teman-teman ya. Untuk tanda mirip seperti perkalian kok. Pembagian bilangan positif dan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Hasil bagi dua bilangan dengan tanda yang sama, tandanya positif ya. Kemudian hasil bagi dua bilangan dengan tanda berbeda, tandanya negatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, jika 0 dibagi bilangan positif atau negatif, maka hasil bagi selalu 0. Oke, kalau 0 nanti kita bahas di bawah ya, karena bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Oke, lanjut. Hitunglah. Oh, ini ada soal, kita jawab dulu deh. Ada 9 soal ya, kita jawab agak cepat aja. Ingat, kalau tandanya kembar itu dia positif, kalau tandanya berbeda itu dia hasilnya negatif. Oke, saya ke bawah sini dulu ya, nggak apa-apa, 147 gitu ya saya nantinya. Oke, yang ini positif 5, 10 dibagi 2. Oke, negatif 24 dibagi positif 8 itu negatif 3. Kemudian 84 dibagi 12 itu 7, berarti negatif 7. Kemudian yang ini negatif 8 dibagi negatif 4 itu adalah positif 2. Kemudian 2 ya. Kemudian 0 dibagi negatif 5 itu adalah 0. Tapi kalau negatif 5 dibagi 0 tak terdefinisi ya teman-teman ya. Oke, ini desimal ya. Bentar, 1,2 dibagi 4. Kalau 12 bagi 4 kan 3. Kalau 1,2 berarti 0,3. Berarti negatif 0,3 ya. Kemudian ini 16 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 8. Negatif 3 dibagi negatif 6. Berarti negatif 3 per negatif 6. Itu hasilnya 1/2 ya. Sama-sama dibagi negatif 3, kita sederhanakan. Kemudian negatif 6,3 dibagi negatif 9. Hasilnya positif 63 bagi 9 itu 7, berarti 0,7. Positif 0,7. Oke, ini positif setengah ya, ini atas positif setengah. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk mengerjakannya kita lanjut dulu pembagian dan kebalikannya ya. Ini saya rasa SD sudah pernah ya. Kalau ada pembagian maka kita bisa mengali balik ya. Bagaimana caranya menghitung hasil pembagian bilangan pecahan berikut? Yang ini bisa kita balik menjadi 5/7 dikali 3/2 ya teman-teman ya. Maka tinggal kalikan aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi pecahan campuran juga bisa, ini jadinya adalah 1/14. Oke, lanjut. Kemudian kalian dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan. Pembagian bilangan negatif juga memiliki kebalikannya. Contoh, kebalikan dari negatif 2/3 itu tinggal kita balik aja, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah, tapi tandanya tetap negatif. Jadinya 3/2 ya. Karena yang kebalikan itu kalau dia dikalikan dia hasilnya 1. Biasanya gitu. Diingat ya teman-teman ya. Kalau saya bisa rumus umum sih gini nih. A ya itu kebalikannya akan A/1 ya. Kebalikannya itu adalah kalau dikalikan dengan kebalikannya 1/A ya, maka hasilnya adalah 1. Nah, gitu aja sih. Kalau saya ingatnya gitu. Oke, lanjut. Mana tadi? Nih ya, kebalikannya udah. Kemudian di sini ada catatan, teman-teman, ada catatan di sini.
Oke, nggak apa walaupun kecil saya bacakan karena saya besarkan dulu ya. Karena hasil kali sembarang bilangan dengan 0 menghasilkan 0 dan tidak mungkin 1, maka 0 tidak memiliki kebalikan. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya 0 per 5. Kalau kita kalikan dengan 5 per 0, ternyata ya hasilnya bukan 1. Hasilnya tidak 1 ya. Karena tidak 1, maka dia tidak memiliki kebalikan. Ingat ya, tadi yang memiliki kebalikan tuh kalau hasilnya 1. Ternyata ini hasilnya bukan 1, tapi hasilnya 0 ya. 0 kali 5, 0 per 0 ya, sorry. Oke, lanjut. Kita mundur sedikit. Oke, ini ya. Tentukan kebalikan dari, oke, ini nyari kebalikan ya teman-teman ya. Tinggal kita balik, tandanya tuh ngikut aja. Kalau ini negatif ya tetap negatif gitu. Berarti sini negatif 7 per 4. Kita balik ya. Negatif 1 per 6, berarti negatif 6 per 1. Atau bisa kita tulis negatif 6 aja juga boleh ya. Negatif 6 terus di atas. Nah gitu ya. Kemudian ini negatif 5. Ingat bilangan yang tidak pecahan, yang tidak ada pecahan itu dia bisa kita buat per 1. Nah biar kita enak gitu. Berarti hasilnya adalah negatif 1 per 5. Berarti ini negatif 1 per 1 ya. Negatif 1 per 1 ya negatif 1. Itu ya teman-teman ya. Oke, marilah kita menggunakan kebalikan untuk mengubah pembagian menjadi perkalian. Oke, di sini ternyata pembagian itu sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Maksudnya gini, ini kan pembagian ya, 15 dibagi negatif 3. 15 dibagi negatif 3 itu kan sama dengan negatif 5. Positif kali negatif kan negatif ya. Nah, 15 bagi 3 kan 5. Jadi itu sama sebenarnya dengan dikali dengan kebalikan dari ini. Kebalikan dari negatif 3 kan nih, negatif 1 per 3. Tapi kita buat kali, berarti 15 dikali negatif 1 per 3. Ternyata hasilnya juga sama, negatif 5 ya teman-teman ya. Jadi nggak jadi masalah mau langsung begini atau dibuat begini, itu hasilnya akan sama gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan simbol Q di atas, membagi bilang positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembagiannya. Oh, ini saya sampaikan tadi udah ya. Ini ya. Nih, sama dengan mengalihkan gitu dengan kebalikannya. Membagi bilangan positif atau negatif sama dengan mengalihkan dengan pembagiannya. Oke, sudah. Lanjut. Sekarang kita ke contoh soalnya. Di sini 10 dibagi negatif 6. Ingat, negatif 6 itu kan negatif 6 per 1. Berarti bisa jadi 1 per 6. Negatifnya jangan lupa, negatif 1 per 6. Jadi hasilnya adalah 10 dikali 1 per 6. 10 dikali 1 per 6 itu kan, ini 10 dikali negatif, positif kali negatif kan negatif nih, taruh luar. Hasilnya negatif. Kemudian kita hitung 10 dikali 1 per 6 kan, ini masih ada 10 per 6 ya. Disederhanakan jadinya adalah 5 per 3. Jadi ini negatif 10 per 6, hasilnya negatif 5 per 3. Ini juga seperti itu, nomor 2, negatif 2 per 5 dibagi negatif 2 per 3. Berarti hasilnya positif ya. Ini kita balik aja. Kita balik, negatif 2 per 3 menjadi negatif 3 per 2, hasilnya positif. 2 kali 3, 6, 5 kali 2, 10. Berarti hasilnya sini adalah 6 per 10. Kemudian kita sederhanakan, jadinya adalah 3 per 5 ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal ya. Ternyata di sini ada soal, bentar. Saya lagi mencari tempat untuk mengerjakannya, cukup nggak ya? Oke, nggak apa, ini agak saya atas ya. Nomor 1 di sini nih jawaban nomor 1 ya, biar cukup ya. Negatif 1 per 3 dibagi 3 per 4, berarti negatif 1 per 3. Saya dekatkan dulu. Dikali, kalinya saya titik ya teman-teman ya. Dikali balik, berarti 4 per 3. Berarti ini sama dengan negatif kalau positif negatif. 1 kali 4, 4, 3 kali 3, 9. Berarti hasilnya adalah negatif 4 per 9. Oke, yang ini saya taruh bawah. 6 dikali negatif, kita balik 3 per 4 ya. Boleh pakai kurung, boleh enggak. Kemudian ini bisa saya coret. Sama-sama bagi 2, ini 3, di sini 2. Maka di sini hasilnya 3 kali negatif 3, negatif 9 per 2 ya. Oke, lanjut ke yang nomor yang ini, nomor 2 ini. Maka ini negatif 3 per 5 dikali negatif 10 per 9. Maka di sini hasilnya adalah ini bagi 5 2, bagi 5 1. Ini bagi 3 3, bagi 3
1. Nah, sini hasilnya positif. Ingat, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, berarti hasilnya adalah 2/3. Nah, yang ini negatif 5/6 dikali, ini ingat negatif 3/1 ya, ingat. Maka ini bisa menjadi negatif 1/3. Maka ini jawabannya positif. Saya ke bawah aja deh. Positif 5/1 5/18. Oke, beres ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, sekarang ke operasi campuran perkalian dan pembagian. Oke, sekarang digabung ya. Yuda menyelesaikan 24 dibagi negatif 3 dikali 2. Ya, kita bagi aja, berarti negatif 24. 24 dibagi negatif 3 ini kan negatif 8 dikali 2 ya. 24 dibagi negatif 3 itu adalah, ya benar ya, negatif 8. Negatif 8 dikali 2. Ini kan beda. Benarkah? Oh, ya ini ya. Ternyata untuk menyelesaikannya, saya ke bawah dulu. Untuk menyelesaikan menyata matematika melibatkan perkalian juga pembagian, sebaiknya diubah dulu menjadi bentuk perkalian saja. Oh, bentuk perkalian saja kita ubah ya. Bentuk perkalian saja seperti ini. 4 dibagi negatif 6/7. Maka kita buat perkalian saja. Maka 4 dikali balik, berarti negatif 7/6 dikali negatif 9, baru bisa kita kalikan gitu ya. Oke, kita pakai cara seperti itu teman-teman. Kita coba yang ini. Ingat, berubah menjadi perkalian semua. Maka ini bisa saya ubah menjadi negatif 7. Bentar, saya nomor 1 yang taruh sini ya, kayak tadi ya. Negatif 7 dikali 1/2, ingat, dikali negatif 4. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka hasilnya adalah di sini negatif, kalau negatif kan positif. Ini coret 2, maka hasilnya adalah positif 14. Nah, ini pun begitu. Kita coba saya agak ujung ya biar cukup. 6 dikali negatif 3/2 dikali negatif 5/9. Nah, adakah yang bisa dicoret? 6 sama 2 bagi 2 1, bagi 2 3. 3 kali 3 ini 9, ini coret, maka hasilnya adalah positif 5. Oke, lanjut yang ini. Oke, di atasnya aja biar cukup. Saya ganti warna ya. 20 dikali negatif 5, ini kali ya, kalinya titik, negatif 5, kemudian dikali negatif 3/1, negatif 3 aja berarti ya. Maka 20 dikali negatif 5, ini negatif ke negatif positif, maka 20 kali 5 itu 100 kali 3 berarti 300. Oke, terakhir 2/3 oke, saya buat lagi. 2/3 dikali negatif 8/3 dikali, ini kan 41 dikali 1/4. Oke, adakah yang bisa dicoret? Bagi 2 1, bagi 2 2. Kemudian bagi 2 1 lagi, bagi 2 4. Perhatian ya. Oke, ada lagi kah? Nggak ada ya, berarti 4. Negatifnya cuma 1, berarti negatif 4/9. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, silakan dikoreksi teman-teman. Siapa tahu saya ada yang selip. Komentar saja di bawah ya teman-teman ya, kalau saya ada kesalahan, kekeliruan yang tidak disengaja ya teman-teman ya, namanya manusia. Baiklah, kita lanjut. Sekarang kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan positif. Oke, menurut saya sekarang kita dapat melakukan hitungan dengan menggunakan kombinasi 4 operasi tersebut. Misalnya 25 tambah negatif 2 dikali 10. Oke. Nah, di sini saya lanjut dulu. Hitungan dengan 4 kombinasi. Maksudnya itu ada kali, tambah, kurang, bagi gitu ya. Di sini ada 25 ditambah negatif 2 dikali 10. Ternyata di sini jangan, kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian, kalau dia tidak dalam kurung, maka yang didahulukan adalah perkalian dulu ini ya teman-teman ya. Maka sebenarnya cara mengerjakannya itu adalah 25 ditambah negatif 20. Maka 25 dikurang 20. Maka hasilnya adalah 5. Gitu ya teman-teman ya. Ini menurut saya seperti itu, karena yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian dulu ya. Ini untuk operasi campuran yang tidak ada dalam kurung. Kalau dalam kurung dia
dalam kurung duluan gitu, dalam kurung duluan. Kalau dia tidak dalam kurung, maka yang didahulukan adalah yang perkalian dan pembagian dulu, walaupun letaknya operasinya itu ada di belakang ya, nggak masalah. Mereka kita kerjakan dulu, kita hitung dulu. Oke, lanjut. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dapat pembagian sebut 4 operasi. Dalam nyata yang memuat 4 operasi, pikirkan bagaimana urutannya. Oke, kalau seperti ini, 5 ditambah negatif 2 dikali 4. 5 ditambah negatif 2 dikali 4. Tadi ya saya bilang ya, perkalian dulu nih. Dia kan hasilnya negatif 8. Kan negatif 8 ketemu positif jadinya negatif. Maka 5 dikurang 8. Ini kan hasilnya 5 dikurang 8 gitu ya. Maka hasilnya adalah negatif 3. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal. Ini ada soal kayaknya. Oke. Ini ada soal, hitunglah. Ada 4 soal. Oke deh, kita coba ya. Di sini ingat, ini dulu yang kita kerjakan. Berarti ini negatif 7 ditambah negatif 6. Maka hasilnya adalah, ini kan hasilnya negatif ya. Hutang 7, hutang lagi 6. Maka hutang 13. Negatif 13. Kemudian yang ini, bisa di bawah 14 dikurang negatif 30. Maka hasilnya positif. Maka 14 ditambah 30. Maka hasilnya adalah 44. Oke, yang ini negatif 20 dibagi negatif 4 dulu, berarti 8 ditambah 20 bagi 4, 5 ya, karena negatif bagi negatif positif, berarti 8 tambah 5 adalah 13. Oke, yang ini di sini ada perkalian, nih ada pembagian, itu dulu yang kita hitung. Pengurangannya terakhir ya, berarti yang ini dulu, kemudian yang ini. Oke, negatif 6 dikali negatif 5 yang ini ya, itu hasilnya adalah plus 30. Plusnya nggak usah saya tulis ya. Kemudian dikurang, kemudian kita hitung yang ini, negatif 18 dibagi negatif 6 itu adalah negatif 3. Nah gini kan ya, maka 30 negatif kan positif, tambah 3 maka sama dengan 33. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut, hitunglah. Ini mirip kayak tadi ya. Bentar. Oh, ini masih ada. Negatif 12 negatif 20 dibagi 4. Nah ini tadi saya bilang kalau dia dalam kurung, maka yang dalam kurung duluan yang dikerjakan ya. Walaupun dalam kurung itu dia bukan kali, bukan bagi ya. Apapun itu yang dikerjakan dalam kurung dulu. Di sini negatif 12 negatif 20. Hutang 12 hutang lagi 20 berarti hutang 32, baru dibagi 4 itu hasilnya negatif 8. Ini dia, kita agak cepat ini supaya tidak terlalu lama. 7 dikurang 9 itu adalah negatif 12. Negatif 12 dibagi 3 itu adalah negatif 4 ya. Di sini 21 dibagi negatif 7 ya. 21 dibagi negatif 7 itu adalah, ini 21 ya, negatif 3. Oke, lanjut yang ini, negatif 2 dikali negatif 5 ya. Maka hasilnya adalah positif 10. Kemudian yang ini jadi plus ya, ingat ya. Jadi plus, maka ini 6 ditambah 3 itu 9. Maka 9 dikali 8 hasilnya adalah, kalinya titik aja deh, kali 8 hasilnya adalah 72. Oke, kita lanjut dulu. 45 nih ya tadi ya. Contoh lagi, oh ini contoh. Kalau dia pangkat, maka yang kita kerjakan pangkat dulu nih ya teman-teman ya. Kita kerjakan pangkat dulu. Yang ini 45 dibagi negatif 3 pangkat 2, maka pangkat dulu seperti kurung tadi ya. Oke, yang ini berarti nomor 1 12 dibagi negatif 2 pangkat 2 berarti 12 dibagi 4. Berarti ini sama dengan 3. Kemudian ini negatif 3 pangkat 2. Ingat kalau tidak ada dalam kurung, maka di hasilnya adalah negatif 9 ditambah 10. Itu sama dengan adalah 1 ya. Kemudian yang ini ada dalam kurung, maka hasilnya positif. Sini 6 dikurang positif 16 ya, berarti 16. Ini hasilnya negatif 10. Kemudian yang ini hasilnya adalah 36 ditambah 49. Maka di sini hasilnya adalah 85. Oke. Mudah ya teman-teman ya. Saya rasa bisa. Oh, masih ada soal lagi. Oke, kita coba dulu aja deh ya. Soalnya 4 tambah 7 dikali 6 dikurang 7. Oh, berarti ini dalam kurung dulu, berarti 4. Oh, ini agak lama nih kayaknya nih ya. 4 ditambah 7 dikali negatif 1 gitu kan ya.
Nah, ingat perkalian duluan ya. Berarti 4, 7 dikali negatif 1 kan negatif 7, dikurang 7 itu sama dengan adalah negatif 3 gitu ya teman-teman ya. Lanjut yang ini, aduh nggak cukup lagi, di mana ya ngerjakannya. Saya ngerjakan nomor 2 dulu deh. 10 dikurang ini, 10 dikurang min 8 tambah 5 dikali 6. Oke, ingat dalam kurung dulu. 10 dikurang negatif 8 tambah 5 itu negatif 3 dikali 6. Ingat perkalian duluan. Berarti ini 10 dikurang negatif 3 kali 6 itu adalah negatif 18. Maka hasilnya di negatif-negatif jadi tambah, maka hasilnya adalah 28. Oke. Kita coba yang mana ya? Yang ini kali ya. Cukup nggak ini kira-kira? 6 dikurang 2 pangkat 3 itu kan 8. 6 dikurang 8, 6 dikurang 8 berapa? 6 dikurang 8 itu adalah negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 3 itu adalah positif 6. Kalau yang ini 1/3 ditambah negatif 2/3, berarti 1/3 ditambah positif ya, 4 per berapa nih? 9 ya. Maka ini samakan penyebutnya, 3 ditambah 4 maka hasilnya 7/9. Oke, yang ini ingat kalau ada pembagian kita kali, ini kan 16 ditambah 25 dikali ini kan 25 ya, berarti dikali balik 1/25. Coret kan perkalian duluan, maka 1 hasilnya 16 tambah 1 adalah 17. Oke, lanjut yang ini 1/4 dikurang 3/7 dikali 7/4. Coret. Berarti ini perkalian duluan, ingat. Berarti 1/4 dikurang 3/4. Ya benar ya. 1/4 dikurang 3/4. Berarti hasilnya adalah negatif 2/4 atau negatif setengah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu deh. Hitunglah, oh ini sifat distributif. Sama ya, sifat distributif ini diulangin lagi deh. Sifat distributif sama ini yang saya kotakin ini bisa dilihat. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. B tambah C kali A itu B kali A ditambah C kali A. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa nggak jadi masalah. Pun sama dengan yang ini, 12 dikali setengah, 12 dikali 1/3 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Saya rasa nggak ada masalah yang ini. Habis ya. Ya, selesai ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sudah hampir setengah jam kita belajar ya. Udah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, kita selesai. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Silakan teman-teman, jika bermanfaat silakan like, comment, subscribe di bawah ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kita semua ya. Kepada bapak dan ibu guru yang menonton, silakan di-share saja kepada bapak ibu ya. Di-share kepada siswanya supaya untuk tambahan anak-anak kita belajar di rumah ya. Baiklah, sekian dari saya. Jika banyak yang nonton, saya akan terus buat video ini terus ya, kelanjutannya di buku kurikulum merdeka ini. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.